osmolarity itu bisa kita hitung dengan rumusnya. Dua Na plus blood glucose dibagi 18 tambah Bun dibagi 2,8. Ingat ya, Bun itu berbeda dengan urea. Jadi kalau misalnya kamu dapatnya urea, untuk dapetin Bun sama dengan urea dibagi 2,14. Maka itu kamu minta elektrolit buat bisa ngitung serum osmolarity-nya. Kalau kamu dapat elektrolit, kamu juga bisa ngitung anion gap-nya dia. Kalau sudah minta urin dipstick, urinalysis untuk supaya dapat keton positifnya ini, sama juga bisa bantu negakin glukosurianya. Terus juga bisa keton body strip, tapi aku jarang sih selama aku koas dan selama aku ikut dokter IPD, aku juga nggak pernah lihat ada keton body strip di rumah sakit aku. Biasanya penegakan diagnosisnya dokter aku dengan keton urea aja. Tapi kalau di luar negeri, mereka bisa pakai keton strip ini. Jadi sama kayak pinpricknya GDS, cuman yang di measure itu keton bodies-nya. Terus jangan lupa cek FBC dan diff count. Kenapa cek FBC dan diff count? Siapa tahu dia mengalami infeksi. Aman di sini. Terus jangan juga lupa cek renal function test. Karena seperti yang aku bilang, kalau misalnya dehydration, dia decrease renal hypoperfusion bisa menyebabkan namanya AKI. Oke. Terus masuk ke terapinya. Jadi untuk terapi dari DKA dan HS yang sama, itu tuh adalah fluid, insulin, dan potasium. Bikarbonat ini cuma punyanya DKA. Jadi kamu ketemu pasien nggak sadarkan diri, ada tanda-tanda DKA-nya atau belum HS-nya, pokoknya hiperglikemik krisis, GDS-nya kamu dapat hiperglikemia, sambil kamu running semua lab itu, yang kamu lakukan ada pertama rehidrasi secepatnya, yaitu dengan NaCl 0,9%, 15-20 ml per kgbb dalam 1-1,5 jam pertama. Itu pertama adalah itu. Nah, responsnya yang kita nilai adalah tanda-tanda vitalnya. Berarti kalau misalnya dia hipotensi, kamu berharap dia menjadi non-potensi. Urin output-nya kamu langsung pasang kateter, target kamu ada 0,5 sampai 1 mili per kgbb per hour. Dan klinisnya, pasien yang awalnya nggak sadar, kok dia jadi sadar. Nah, kalau sudah, setelah kamu rehidrasi, insulin terapi itu kamu masukinnya nanti. Kenapa insulin terapi kamu masukinnya nanti? Karena kamu menunggu kadar kalium. Karena kalau misalnya pasien mengalami hipokalemia, terus kamu masukin insulin, kamu bisa memperparah kalemia dia. Karena ada NAK pump, itu tuh yang di kerjanya tuh dengan insulin. Jadi Na-nya out, keluar dari sel, tapi kaliumnya tuh masuk ke dalam sel. Otomatis kamu akan memperparah kondisi hipokalemia dia. Jadi tunggu dulu hasil dari elektrolit kamu. Oke, ini aku tandain ya. Ini tunggu kadar K. Insulin yang kita pakai ada IV drip. Jadi biasanya nggak SCSC kalau misalnya berdasarkan guideline-nya ya, pakai IV drip yang regular insulin, yaitu yang short half life, pokoknya short acting. Kenapa kita pakai short acting? Karena short acting itu biasanya dia tuh dalam 30 menit itu sudah berada di dalam darah, dan dia peakingnya tuh 2-5 jam. Setelah, nah kan biasanya tuh pertama adalah kita main insulin bolus dulu, kita bolusin, kalau kita mulai drip per jam. Tapi kalau nggak bolus, kita boleh juga pakai drip terus-terusan, tapi dosisnya kita tingkatin. Nanti aku bahas lagi masuk ke guideline-nya. Setelah IV drip ini, kan nggak mungkin pasiennya kamu lama-lamain berada di rumah sakit kan, otomatis pasiennya juga harus pulang. Nah, kapan kita mulai transisi dari dia insulin drip ke insulin subkutan? Setelah resolusinya tercapai. Nanti ada kriteria resolusinya. Nah, potasiumnya
kita masukin biasanya 20-30 mEq in 1 liter fluid. Ini aku sudah cari, sediaan kita tuh 20 mili dalam satu flakon. Jadi kamu masukin aja satu flakon itu ke 1 liter fluidnya kamu. Bikarbonat terapi baru kamu mulai kalau misalnya pH-nya di bawah 0,9. pH 0,9 berarti dia adalah masuk yang severe DKA. Ini masuknya yang severe DKA. Karena ingat, kalau moderate 7,0 sampai 7,24. Jadi severe DKA baru kamu masukin bikarbonat terapi. Kriteria resolusinya apa sih? Kita bedain ya, kalau ketoasidosis beda, HS beda. Kalau ketoasidosis, ketorasinya adalah GDS-nya di bawah 200, dan 2 dari di bawah ini, antara serum bikarbonatnya mulai normal, udah nggak asidosis lagi, dan anion gap-nya mulai normal. Kalau HS, berarti serum osmoletnya normal, dan mental statusnya normal. Oke. Ini aku ambil dari ADA, dan aku juga udah cross-check. Ini juga ada di ilmu ajar IPD, tapi ilmu ajar IPD di-convert jadi bahasa Indonesia. Bedanya itu aja, tapi aku ambilnya dari ADA. Oke. Jadi kita baca dari awal ya. Complete initial evaluation. Complete initial evaluation-nya itu adalah kamu kalau misalnya datang pasien nggak sadarkan diri, jangan lupa primary survey. Nggak boleh lupa primary survey. Berarti A, B, C, D. Airway, breathing, circulation, disability, sama E-nya ada si environment. Jangan lupa. Kalau sudah, jangan lupa langsung cek capillary glucose, berarti GDST. Kalau misalnya udah dapat hipoglikemia, langsung order urin keton, dan obtain blood for metabolic profile, sama satu lagi sebenarnya jangan lupa si elektrolit ya. Elektrolit. Nah, maaf, ini agak sedikit ketutupan. Di guideline ini ya. Langsung start IV fluid 1,5 liter NaCl per hour. Kamu langsung rehidrasi. Kita bahas satu-satu dari IV fluidnya. Jadi setelah kamu masukin IV fluid, kita determine hydration status. Sebenarnya pasti pasien datang dehidrasi sih. Nggak usah lagu-lagu lagi. Bahkan bisa pasien datang sampai shock. Otomatis kamu rehidrasi secepatnya. Kalau misalnya dia sampai cardiogenic shock, kamu makardio itu pakai hemodynamic dan pressure. Pressure-nya itu bisa pakai dobu, bisa pakai dopa, atau bisa pakai NA. Tergantung tensinya dia berapa, sama apakah dia ada taki atau bradycardi. Itu nanti masuk lagi ke cardiogenic shock, itu di kelas lainnya ya, kalau misalnya kita mau bahas. Nah, kalau di ada itu, sebenarnya dia ada evaluate corrected serum NA. Kenapa dia evaluate corrected serum NA? Karena bisa terjadi yang namanya pseudo hiponatremia baik di DKA atau di HS, tapi lebih common sih di HS ya. Jadi ini tuh hubungannya dengan, intinya setiap kali terjadi peningkatan serum glukos, otomatis hiponatremia, otomatis NA-nya ikutan turun, jadi kayak nggak sebanding gitu. Jadi kita mesti avoid corrected serum NA. Cuman biasanya nggak pernah dipakai dan jarang banget di-apply di Indonesia. Jadi ini aku sering lupakan saja. Karena pada dasarnya nanti kamu juga akan memberikan NaCl kan. NaCl juga ada natriumnya, jadi otomatis natriumnya sudah kamu koreksi juga, jadi nggak masalah. Oke, next-nya bikarbonat aku bahasnya nanti. Kita masuk ke potasium dulu. Oke. Jadi setelah kamu dapat potasium, kamu lihat apakah dia hipo, apakah dia hiper, atau dia normal. Oke. Kalau misalnya dia hipo, kata-kata lihat tuh, hold insulin. Jangan masukin insulin dulu. Ketika kamu masukin insulin, kamu akan memperparah hipokaleminya dia. Jadi kamu berikan dulu K-nya dulu, yaitu 20-30 mEq. 30 mEq per hour. Sampai K-nya menjadi normal. Kalau misalnya dia sudah normal, kamu tetap kasih. Kenapa kamu tetap kasih? Karena ketika kamu masukin insulin, K-nya masuk lagi ke dalam sel. Jadi otomatis kamu mencegah terjadi hipokalemia.
Oke, kalau misalnya dia sudah hiperkalemia, nggak usah dikasih apa-apa, tapi tetap perhatikan serum elektrolitnya. Selain itu kamu juga bisa perhatiin klinisnya. Besok kalau hipokalemia itu pasiennya tuh lemas-lemas. Gitu. Oke, setelah kamu dapat koreksi kaliumnya, kamu mulailah masukin insulin. Kita masukin insulin reguler ya. Oke, jadi kalau ini kita bagi jadi dua. Ada yang bolus, ini bolus plus drip. Bolus plus drip, yang ini drip aja. Kalau aku dulu dan dokterku lebih sering pakai bolus dulu baru kita drip. Jadi pertama pakai 0,1 unit per kilogram berat badannya dia dalam IV bolus. Secepatnya, kalau udah lanjutin pakai 0,1 unit per kilogram per jam IV insulin infusion. Tuh. Kalau misalkan pakai drip, dosisnya dinaikin sedikit, jadi 0,14 per jam. Tuh. Udah perhatiin, kalau misalnya dalam 1 jam kemudian kamu cek GDS-nya dia nggak turun sebanyak minimal 10%, kamu naikin dosis IV drip-nya dia. Jadi 0,14. Enggak, kamu bukan naikin dosis IV drip. Kamu kasihin dia IV bolus ya, 0,14. Pada lanjutin terapi selanjutnya, berarti lanjutin 0,1 unit kilogram per hour insulin infusion, atau kamu lanjutin 0,14. Targetnya DKA sama HS beda. Kalau DKA itu targetnya kamu adalah sampai 200 mg per desiliter. Sedangkan kalau HS target kamu tuh cuma sampai 300. Kalau misalnya dia sudah sampai 200, kamu boleh turunin dosis IV drip-nya, yaitu kamu pakai 0,02 sampai 0,05 unit per kilogram per hour. Oke, ini juga sama ya, turunin. Nah, kalau misalnya di sini kamu bisa bikin or give rapid acting insulin at 0,1 unit per kilogram per SC every 2 hours. Cuman biasanya kamu juga mesti perhatiin apakah dia sudah resolusi atau enggak. Jadi aku lebih senang pakai lanjutin aja IV drip-nya sampai tercapai resolusinya, baru aku switch jadi SC. Tuh. Kalau misalnya HS, kondisinya ada dua, yaitu kan normalize serum osmolality atau dia jadi mentally alert. Oke, next-nya kita cek elektrolit ulang, kita cek blood-nya walaupun kita nggak ada, cek venous pH, cek kreatinin, dan cek glukos every 2-4 hours sampai dia stabil. Ketika sudah resolusi, aku biasa pakainya ini nih. Kalau dia udah resolusi, baru aku mulai SC multidose, insulin regimen. Jadi ketika kamu mulai ganti dari IV drip ke SC, yang penting adalah jangan langsung stop IV drip-nya. Lanjutin kira-kira 1-2 jam dari kamu mulai suntikan pertama. Kalau misalnya pasiennya nggak pernah pakai insulin sebelumnya, pakai rumus, pakai setengah berat badannya dia, 0,5 unit per kg/BB per day. Kalau aku biasanya aku bagi jadi setengah jadi basal, setengah lagi buat bolus postprandial. Aku udah jadi nama guruku gitu. Jadi misalnya kamu dapat pasien berat badannya, kita pakai gampangnya 50 kg, otomatis 25 U buat insulin basal. Udah 25 U lagi buat insulin postprandial. Kalau misalnya dia sudah pakai insulin regimen dia sebelumnya, kamu tinggal sesuaiin aja. Berarti kamu, kalau dia udah punya pakai insulin sebelumnya, kamu lanjutin terapinya aja, atau mungkin kamu naikin dosisnya, atau kamu evaluasi lagi. Kok bisa dia mengalami hiperglikemik krisis ini? Apakah dosisnya salah, atau pasiennya salah penusukan, atau dia sudah terjadi lipodistrofi karena suntiknya nggak ganti-ganti tempat, maka itu insulin yang bekerja dengan baik, atau jangan-jangan insulinnya bahkan nggak dipakai sama dia jual-jualin gitu. Pokoknya diperhatikan itu. Satu lagi adalah,
Kalau misalnya dia sudah resolusi atau sudah sampai 200 mg atau 300 mg, kamu switch cairannya. Jadi dari NaCl, kamu switch jadi D5%. 150 sampai 150 sampai 250 ml per jam.